Indonesia memiliki lahan sawah dengan potensi yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum maksimal digunakan dengan produktivitas tanaman padi yang rendah. Salah satu penyebab produktivitas yang rendah adalah penggunaan pupuk sintetis yang terus-menerus tanpa diimbangi dengan penggunaan pupuk organik. Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia mengandung bahan organik kurang dari 2%, padahal kandungan yang ideal adalah lebih dari 3%. Potensi padi yang begitu besar menghasilkan hasil sampingan padi berupa jerami yang besar pula. Namun, jerami pemanfaatannya belum optimal. Dibuktikan dengan masih banyak petani yang belum melakukan pengomposan pada jerami dan dibiarkan saja. Hal ini menyebabkan proses perombakan bahan organik yang lama yang mencapai 3-4 bulan. Sehingga beberapa petani memilih untuk membakar jerami untuk mempermudah proses penghancurannya, sehingga menyebabkan kandungan organik dalam tanah berkurang. Tanah dengan kandungan bahan organik rendah akan berkurang kemampuannya dalam mengikat pupuk kimia, sehingga efektivitas dan efisiensinya menurun akibat pencucian dan fiksasi. Perbaikan kesuburan tanah dan peningkatan bahan organik tanah dapat dilakukan melalui penambahan bahan organik atau kompos. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Salah satu pupuk organik adalah bokasi. Bokasi merupakan pupuk kompos yang fermentasinya dibantu oleh efektif mikroorganisme atau EM4. EM4 ini mengandung banyak mikroorganisme di dalamnya. Akibatnya, proses fermentasi pupuk bokasi lebih cepat dibandingkan dengan pupuk kompos, yaitu hanya membutuhkan waktu pengomposan maksimal 7 hari. Kelebihan pupuk bokasi lainnya adalah mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen, mampu meningkatkan kandungan material organik tanah sehingga mengurangi kepadatan tanah dan dapat mempermudah masuknya air ke dalam tanah, serta dapat mengurangi kelengketan tanah sehingga meningkatkan performa alat dan mesin bajak. Dan perkenalkan, nama saya Irwansyah, saya adalah mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, dan pada video kali ini saya akan menerangkan terkait teknik pembuatan pupuk bokasi jerami dan pupuk kandang. Pembuatan pupuk bokasi jerami sangatlah mudah. Bahan yang diperlukan adalah 10 kg jerami yang telah dicacah sepanjang 5-10 cm, pupuk kandang atau kotoran hewan sebanyak 6 kg, dedak halus sebanyak 2 kg, sekam atau arang sekam sebanyak 2 kg, gula merah sebanyak 10 gram, EM4 sebanyak 20 ml atau 3 sendok, dan air secukupnya. Langkah pertama adalah pembuatan larutan EM4. Dilakukan dengan pencampuran air sebanyak 1 liter, gula merah 10 gram, dan EM4, kemudian dilakukan pengadukan hingga merata. Langkah kedua adalah pembuatan pupuk bokasi. Jerami, sekam, dan dedak halus yang telah disiapkan diletakkan di lantai kering, kemudian dicampur hingga merata. Jika sudah merata, dilakukan penambahan larutan EM4 yang telah dibuat ke dalam campuran jerami secara perlahan dan bertahap sambil dilakukan pengadukan. Jika campuran terlalu kering, maka diberi tambahan air hingga campuran dapat dikepal dengan tangan namun tidak berair jika dikepal. Kira-kira kandungan airnya 30-40%. Jika sudah merata, lakukan pembuatan gundukan dengan tinggi minimal 15-20 cm. Kemudian dilakukan penutupan gundukan dengan terpal plastik atau korong goni selama 3-4 hari. Selama proses fermentasi, suhu harus dipertahankan antara 40-50 derajat Celcius. Jika suhu di atas 50 derajat Celcius, maka dilakukan pembukaan dan pengadukan. Selanjutnya ditutup kembali. Hal ini dilakukan karena jika suhu terlalu tinggi dapat merusak pupuk bokasi karena terjadi proses pembusukan. Proses pembuatan selesai setelah 4-7 hari, ditandai dengan pupuk bokasi ditumbuhi jamur berwarna putih, tidak lagi panas, dan aromanya tidak busuk. Jika berbau busuk, maka pembuatan bokasi dianggap gagal. Untuk penggunaan bokasi pada tanaman padi, palawija, dan sayuran, penggunaan pupuk bokasi adalah sebanyak 3-4 genggam atau sekitar 150-200 gram per meter tanah, yang disebar secara merata di atas permukaan tanah. Pencampuran bokasi ke dalam tanah diperlukan proses pencangkulan atau pembajakan, sehingga pada lahan sawah pemberian pupuk bokasi dilakukan sebelum pembajakan pada lahan.